Mohon maaf kalau kita bicara nabi, wali, kiai, dan tetek bengek lah kabeh. Semua sama-sama manusia kok Mas Yahya. Semua sama-sama manusia. Kalau di ajaran Kristen mungkin, kalau tidak melalui Tuhan Yesus, ya, tidak melalui Nabi Isa, tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Yang di agama Islam, kalau tidak melalui Nabi Muhammad, tidak akan bisa sampai kepada Allah. Mohon maaf, sama-sama manusianya, sama-sama ciptaan daripada Tuhan, sama-sama meyakini dan mengimani bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan. Lah kenapa masih harus lewat, masih harus melalui? Kenapa kok nggak lewat diri kita sendiri? Kan begitu. Kalau kita balik lagi ke keyakinan atau keimanan itu tadi. Mas, apa benar Tuhan itu seperti yang digambarkan dalam agama, di mana agama itu menggambarkan Tuhan sebuah sosok, Mas? Kalau dilihat dari sejarahnya kan ada utusan yang bertemu dengan Tuhan, di mana kata-kata bertemu ini kan bisa diartikan ya bertemu sebuah makhluk atau sosok ya yang dinamakan Tuhan itu tadi untuk menerima wahyu daripada Tuhan. Ini menjadi keyakinan sampai kepada pengikutnya yang juga meyakini Tuhan itu adalah sebuah sosok. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, apa benar demikian, Mas? Tuhan adalah sebuah sosok atau makhluk. Mungkin kalau memang benar adanya, mungkin jadi lebih enak ya, Mas. Harusnya yang bisa bertemu mungkin nggak hanya 1-2 orang ya. Mungkin semua orang bisa bertemu harusnya. Kalau Tuhan itu berwujud sebagai sebuah sosok atau makhluk. Kalau saya secara pribadi mungkin meyakini konsep ketuhanan tidak seperti itu, Mas Yahya. Oh, yang ngasih nama Tuhan itu saja manusia, ya. Yang mengakui bahwa Tuhan itu ada juga manusia, Mas Yahya. Nah, terus kenapa kita harus semudah itu seolah-olah kita percaya bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok atau makhluk yang bisa ditemui, Mas Yahya. Bahkan katanya butuh dihormati, butuh dibela, ya. Banyak toh agama-agama yang membela ya, harus itu melecehkan Tuhan itu ya dan lain sebagainya. Tuhan tidak butuh apa ya? Mungkin bahkan Tuhan mungkin tidak butuh pengikut, Mas ya. Ya, tapi tidak jadi masalah. Itu kembali kepada keyakinan. Karena kalau sudah keyakinan itu susah, Mas ya. Ya, setiap orang punya hak, setiap orang punya prinsip untuk meyakini hal apapun yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran, Mas Yahya. Oke, kalau kita ngomongin tentang konsep ketuhanan ya, dulu ada sejarah yang pernah ada di Indonesia ya, itu ada wali. Sebenarnya wali kan ada 10 ya, tapi satu nggak diakui, yaitu Syekh Siti Jenar ya, karena pemahamannya terlalu ekstrim tentang ketuhanan, Mas. Orang-orang menganggap bahwa Syekh Siti Jenar ini mengakui bahwa dirinya sebagai Tuhan, Mas. Apakah benar begitu, Mas? Apa orang-orang salah paham atau bagaimana, Mas? Mungkin bisa dijelaskan sejarahnya, Mas. Iya, makanya kita belajar apapun, termasuk kita belajar tentang agama, ya, termasuk juga kita belajar tentang wali dan lain sebagainya, tentang ajaran-ajaran para pendahulu ya, para leluhur. Harusnya kita juga mau belajar sejarah. Saya tekankan sekali lagi, ayo kita belajar juga sejarah. Biar apa sih? Biar luas cara berpikir kita. Sehingga kita itu tahu, Mas Yahya. Sehingga kita itu bisa terbuka pikiran kita, hati kita. Sehingga tidak semudah itu kita ini menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, memurtadkan orang lain gitu loh, Mas Yahya. Agama itu juga ada sejarahnya, jangan salah. Ya, agama itu di dunia ini ya, pertama kali muncul itu di tahun berapa? Agama Islam saja, apakah munculnya Al-Quran ini di zamannya Nabi Muhammad ya, yang diikuti ini masih hidup, atau mungkin sudah meninggal, atau mungkin setelah berapa ratus tahun Nabi Muhammad meninggal barulah tercipta sebuah Al-Quran ini tadi, Mas Yahya. Nah, sedangkan peradaban kehidupan manusia itu sudah jauh, mungkin beribu-ribu atau berjuta-juta tahun sebelumnya sudah ada gitu loh. Jadi belajar sejarah biar paham. Maksud saya biar tidak fanatik
banget gitu loh. Tujuannya untuk kerukunan, bukan untuk saling menang-menangan, bukan, tapi untuk kerukunan. Nah, termasuk juga kalau sedikit kita bicara tentang sejarahnya wali, Mas Yahya. Memang kalau di zaman dahulu ada zaman kenabian, ya. Kebetulan di negara kita ini kan nggak ada zaman kenabian. Ya, Islam saja kita adopsi, ya. Agama kita ikut-ikutan saja dari Timur Tengah, ya Mas Yahya, ya, dari negara Arab. Kalau di Nusantara, di Indonesia ini ada zamannya wali, Mas Yahya. Sampai sekarang jatuh ke zamannya kiai. Kan kurang lebih begitu, ya. Nah, di zaman wali memang kita tidak bisa menghilangkan sejarah itu, di mana sebetulnya ada juga salah satu wali yang memang tidak diakui, ya, tapi kita juga tidak tahu. Tentunya ada banyak kepentingan di dalamnya, Mas Yahya. Di zaman dahulu kala, namanya juga manusia, Mas Yahya. Nabi itu manusia, ya. Di zaman wali, wali juga manusia, di mana tentunya semua memiliki keterbatasan. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, termasuk juga tentang ajaran daripada Syekh Siti Jenar, ya, yang membuat beliau ini tidak diakui sebagai seorang wali, Mas Yahya. Tapi kalau kita bicara tentang untung ruginya, mungkin buat Syekh Siti Jenar tidak ada untung ruginya, tidak ngaruh, mungkin begitu, ya. Justru yang terpengaruh ini adalah kita para penganut atau para pengikut atau para penerus kehidupan ini, khususnya di Jawa, ya Mas Yahya, ya. Syekh Siti Jenar itu memang, ya, nanti teman-teman semua kan bisa mempelajari sejarahnya, ada semua, ya. Di mana memang sangat ekstrim. Beliau ini mungkin tidak butuh baju, Mas Yahya. Sudah tidak butuh baju, tidak butuh apa-apa. Dia tidak butuh dilihat harus tampak baik oleh sesama manusia, sudah enggak. Karena dia tahu jalannya untuk dia mencapai kepada Tuhannya, Mas Yahya. Bukan Tuhan yang dimaksudkan sebagai sebuah sosok atau makhluk. Jadi kalau ada yang pro kontra, seolah-olah Syekh Siti Jenar mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan, ya itu balik lagi karena ada kepentingan di sana. Tetapi kalau sejatinya seperti apa, ya kita ini sama-sama tidak tahu. Tapi kita hanya mempelajari itu, kan tidak ada salahnya. Kita terus mempelajari hal-hal yang memang bisa bermanfaat baik untuk kehidupan kita. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari apa yang dikatakan oleh Syekh Siti Jenar bahwa ketika beliau sedang sholat, ya, bahasanya sholat itu, mohon maaf, tidak dengan tata cara aturan sebuah agama, tetapi dia menyatukan dirinya dengan sang pemilik kehidupan ini, dan ketika saat itu ada yang bertanya, ya jelas Syekh Siti Jenar menjawab bahwa Siti Jenar tidak ada, tapi yang ada adalah Tuhan. Bahasa umumnya disebut Tuhan. Nah, itu yang membuat pro kontra sampai sekarang. Ada yang katanya mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan lain sebagainya, ya, mengaku bahwa dirinya adalah Allah, ya. Padahal mungkin maksudnya bukan seperti itu. Cuman cara mencernanya ini yang nggak sama, Mas Yahya. Sampai sekarang pun mungkin ada yang masih memakai ajaran dari Syekh Siti Jenar, di mana disebut manunggaling Kaulo Gusti. Ini seperti apa konsepnya, Mas? Manunggaling Kaulo Gusti, dari bahasanya kan sudah kelihatan, Mas Yahya, ya. Jadi sebetulnya manunggal, ya, menjadi satunya saya ini dengan Gusti, ya, atau dengan Tuhan. Kalau orang Jawa ini Gusti itu kan bagus hati, ya, sederhananya begitu. Jadi manunggalnya saya dengan Tuhan saya. Artinya apa? Orang Jawa memang dari dulu nggak ribet-ribet, Mas Yahya, nggak sing angel-angel. Kalau yang penganut agama mungkin mempelajari tentang ketuhanan, itu sibuk mencari Tuhan itu di luar, Mas Yahya. Dengan konsep cerita itu tadi, ya, sibuk mencari Tuhan itu di luar. Mencari Tuhan ke Israel, ya, ke Yerusalem, mencari Tuhan itu ke Mekah, ya, ke Madinah, ya, ke Arab, mencari Tuhan sampai ke India mungkin, ya, kalau berdasarkan agama, ya, sebagai sumbernya kan asal usulnya dari sana. Nah, tetapi kalau orang Jawa enggak, Mas Yahya. Orang Jawa itu justru mencari Tuhan itu justru masuk ke dalam dirinya. Jadi nggak gemerungsung orang Jawa itu. Orang Jawa itu justru mau masuk, yaitu tadi, yang sampai sekarang ada yang menyebut itu sebagai sebuah ilmu, ya, manunggaling Kaulo Gusti, ya, manunggali ingsun lan Gusti, manunggalnya berarti menjadi satu, ya, antara saya atau aku dengan Tuhanku. Nah, orang Jawa memakai itu memang, Mas Yahya.
Dengan cara apa? Ya dengan cara dia ini tadi masuk ke dalam diri pribadinya untuk mengenali Tuhan. Karena Tuhan tidak dianggap sebagai sebuah sosok atau makhluk. Ya, kalau di dalam diri kita ini sebetulnya kan, ini tak kasih gambaran saja ya. Saya ini juga belajar ya. Kita sama-sama belajar lah tentang sebuah pengetahuan atau wawasan atau pengertian tentang kehidupan. Kita bicara sosok ini saja. Wahyu ini kan nama Mas ya. Ya. Wahyu ini hanya nama. Sedangkan sing ono nek jerone wahyu ini ada yang disebut aku. Makanya kita itu tanpa kita sadari, kita itu mau ngapain aja sebetulnya kita itu izin pamit kepada aku, Mas Yahya. Ambil contoh, aku mau makan, ngapain harus ngomong? Makan ya makan saja, kan begitu harusnya. Kenapa kok nggak bilang Wahyu mau makan gitu? Enggak, tapi aku mau makan. Aku kok lapar ya? Aku kok haus ya? Aku kok ngantuk ya? Nah, sayangnya tidak banyak orang mau mempelajari ini. Kalau kata orang Jawa, sopo sejatine ingsun. Sopo sedununge ingsun iki. Siapa sejatinya aku? Aku yang ada di dalam ini. Bukan aku Wahyu ini, bukan. Tapi aku sing ono ndek jerone Wahyu. Nah, orang Jawa pemahamannya sampai ke sana, Mas Yahya. Sehingga orang Jawa di dalam sholat, di dalam dia mendekatkan diri, ya, bahasanya, mengenal atau mungkin menyembah bahasanya kepada Sang Maha Pencipta, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dia masuk ke dalam dirinya dengan cara dia diam, Mas Yahya, mengendalikan seluruh unsur kehidupan ini, melepaskan, bisa dikatakan juga lepas dulu kepalamu, Mas Yahya. Jadi tujuannya untuk apa? Ya ini gudangnya dunia ada di sini, Mas Yahya. Ada di 4 perkara ini tadi. Jendelanya atau pintunya ada di mata, ada di hidung, di mulut, dan di telinga. Kita ini tidak punya ini semua, nggak fungsi otak ini, Mas Yahya. Artinya nggak berfungsi dunia ini, Mas Yahya, kalau nggak ada yang ada di kepala ini, Mas Yahya. Nah, untuk menyatu kepada Tuhan kita, orang Jawa meyakini, ya tanggalkan dulu kepalamu. Artinya apa? Tidurkan dulu, gitu loh. Tidurkan dulu duniawimu ini, gitu loh. Makanya orang Jawa menyebutnya itu sebagai semedi, sebagai wening, ya. Macam-macam lah Mas Yahya penyebutannya. Intinya adalah untuk mengenal Tuhan, untuk masuk, untuk dekat dengan Tuhan, orang Jawa itu lebih mengenal diri pribadinya, Mas Yahya. Oke, ini mungkin nggak banyak yang menyadari ya apa yang Mas Wahyu paparkan barusan. Untuk orang yang paham mungkin akan sangat mudah dimengerti ya pemahaman yang seperti ini. Tapi sebaliknya untuk orang yang nggak paham, ini ilmu apa ini? Padahal kalau kita mau menggali ya sebenarnya Tuhan sudah menyatu dalam diri kita ya Mas ya. Bahkan sudah dikatakan bahwa Tuhan itu nggak jauh dari urat nadi kita, dari urat leher kita, Mas Yahya. Artinya Tuhan itu sebetulnya sudah nyawiji. Yang memisahkan ya hanya rasa ini tadi. Ya, akunya ini tadi gitu loh. Makanya harusnya mau itu dipelajari, bukan sesat. Sayangnya kan dikit-dikit dihubungkan dengan kamu sesat hanya karena dogma, hanya karena doktrin agama. Padahal ya itu tadi salahnya kita tidak mau belajar sejarah, mempelajari hidup. Ngapain harus bingung-bingung, harus susah payah. Lawong, mohon maaf kalau kita bicara nabi, wali, kiai dan tetek bengek lah kabeh. Semua sama-sama manusia kok Mas Yahya. Semua sama-sama manusia. Kalau di ajaran Kristen mungkin, kalau tidak melalui Tuhan Yesus, ya, tidak melalui Nabi Isa, tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Yang di agama Islam, kalau tidak melalui Nabi Muhammad, tidak akan bisa sampai kepada Allah. Mohon maaf, sama-sama manusianya, sama-sama ciptaan daripada Tuhan, sama-sama meyakini dan mengimani bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan. Lah kenapa masih harus lewat, masih harus melalui? Kenapa kok nggak lewat diri kita sendiri? Kan begitu. Kalau kita balik lagi ke keyakinan atau keimanan itu tadi. Nah tinggal kemampuan, kualitas daripada keimanan setiap orang kan beda-beda. Makanya, ayo, sudahlah, hidup rukun saja. Urusan Tuhan, urusan pribadi. Urusan Tuhan saya, ya urusan saya dengan Tuhan saya, sudah.
Ya, mau saya pakai agama apapun, bila perlu nggak usah beragama, mau saya pakai tata cara yang seperti apa, ayo kita saling menghormati, kita saling menghargai satu dengan yang lainnya, kita hidup rukun, damai, sejahtera, bahagia, bermanfaat. Niscaya kita berpulang kembali kepada Yang Maha Kuasa pun juga dengan tenang, Mas ya. Iya Mas Wahyu, apa ya, mungkin bodohnya kita ya, atau sebagai mungkin pengikutnya ya, yang percayai bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok hanya karena yang dinamakan utusan Allah ini mengaku pernah bertemu dengan Tuhan, padahal nggak ada yang menyaksikan ya. Tidak akan pernah ada yang bisa membuktikan itu, makanya kita saling menghargai saja. Kalau ada banyak di luaran sana yang bilang, oh tunggu saja nanti kalau sudah mati, baru kamu merasakan. Ya merasakan apa sudah mati? Saya ini kalau sudah mati, mau digodok, mau digoreng, mau dibuang, suka-suka saja yang hidup, terserah. Ya, tetapi saya beriman bahwasanya saya berasal dari tidak ada menjadi ada, dan nanti saya dari ada ini akan menjadi tidak ada lagi. Artinya apa? Saya akan kembali kepada sumber kehidupan saya, yaitu sesuai dengan keimanan saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Melalui proses yang seperti apa, kita sama-sama tidak pernah tahu, Mas Yahya. Jadi tidak usah kita berebut yang paling benar, yang paling pintar untuk hal itu. Tidak perlu, saya rasa.